sama-sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saya Clara Panggabean. Saat ini saya ingin membahas adanya laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman, Gibran Rakabuming, Kaisang dan lain-lain, imbas adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia atau batas umur calon presiden dan calon wakil presiden. Saat adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memang terjadi polemik di masyarakat, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman dilaporkan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Berselang beberapa hari setelah laporan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan belum selesainya pemeriksaan terhadap laporan tersebut terhadap perilaku atau kode etik yang telah dilanggar, bahkan belum adanya pemeriksaan, ternyata sudah ada laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, saya bukan mau intervensi terhadap laporan tersebut atau berpihak kepada pelapor atau terlapor. Namun, sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ingin memberikan pendapat bagaimana kita harus menyikapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut kepentingan seluruh warga negara Republik Indonesia. Tadi saya sudah mengatakan bahwa sudah ada laporan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya laporan kode etik, namun belum diproses. Lalu sudah ada laporan ke KPK tentang dugaan kolusi dan nepotisme. Ya, secara yuridis kita melihat bahwa fungsi dan wewenang KPK di dalam Undang-Undang KPK menyatakan untuk mencegah, bahkan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Namun, karena salah satu yang dilaporkan adalah Presiden Republik Indonesia yang saat ini masih aktif menjabat, seyogianya lah perlu dipertimbangkan. Apakah memang Presiden melakukan kolusi atau nepotisme? Karena faktanya Presiden bukanlah para pihak dalam melakukan permohonan judicial review tentang batas umur yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah yang menjadi korelasi Presiden dikaitkan dengan kolusi dan nepotisme terhadap judicial review tentang batas umur minimal yang telah diuji dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut? Ya, memang adalah hak seseorang atau hak pihak siapapun untuk membuat suatu laporan ke lembaga penegak hukum termasuk kepada KPK. Apalagi adanya dugaan tindak pidana termasuk KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, bahwa adalah hak untuk mengajukan laporan terhadap lembaga penegak hukum termasuk KPK. Tetapi konsekuensi hukum atas suatu laporan atau pengaduan yang tidak berdasarkan bukti dan apalagi atas laporan tersebut
telah mengakibatkan tercemarnya nama baik seseorang, maka laporan tersebut dapat dikategorikan sebagai laporan atau pengaduan palsu atau fitnah. Namun, di luar hak dari pelapor untuk melaporkan dan adanya konsekuensi hukum atas laporan tersebut, sebenarnya kita haruslah memprioritaskan keadaan negara ini agar tetap tentram dan kondusif, di mana akhir-akhir ini sedang mencuat permasalahan di bidang hukum dan politik. Ya, sekalipun hukum haruslah ditegakkan untuk kepentingan keadilan, tetapi kita tidak membuat hukum atau penegak hukum itu menjadi arena politik atau hukum dijadikan sebagai alat politik. Namun, haruslah hukum yang mengatur politik. Sehingga bangsa ini dalam menyambut pesta demokrasi Pilpres dan Wapres serta legislatif tetap damai. Mari, tidak usah kita memperdebatkan siapa yang menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Tetapi marilah kita suguhkan program calon masing-masing partai politik, sehingga seluruh masyarakat di Indonesia dapat memilih presiden maupun wakil presiden yang mementingkan kepentingan masyarakat umum. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, sehingga perlu saling mendukung, saling memberikan sesuatu hal yang baik kepada sesama anak bangsa Indonesia. Jika kita ingin mengabdi kepada bangsa kita ini, marilah kita melakukan yang baik, sehingga kita dapat menggapai cita-cita pendiri bangsa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Salam dari saya, Clara Panggabean. Nantikan episode berikutnya. Dadah!